Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Nilo Putri Raswantari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum pelaksanaan observasi di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Miss Dewi, salah seorang guru IPA di SMP Widyadika. Halo Miss Dewi. Halo Miss. Gimana kabarnya hari ini Miss Dewi? Baik. Oke, sehat-sehat ya Miss Dewi ya. Santai saja ya Miss Dewi, nggak usah tegang ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, saya buat janji dengan Miss Dewi. Jadi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya ikut melihat Miss Dewi mengajar di kelas. Gitu. Ya. Jadi adapun tujuan dari kegiatan observasi kelas yang akan saya laksanakan nanti itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan adapun tujuan kegiatan kita kali ini yang pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss Dewi melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu ya Miss Dewi ya. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapannya Miss Dewi. Nah, yang pertama nih, apa tujuan pembelajaran yang Miss Dewi rancang pada kegiatan pembelajaran kali ini? Oke, jadi untuk nanti yang akan saya terapkan di kelas ya Miss. Jadi tujuan pembelajarannya itu mereka mengenal konsep gaya. Kemudian juga nanti mereka akan belajar tentang macam-macam gaya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti materinya terkait gaya ya. Baik. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Miss Dewi? Karena ini kan kelas 7 ya Miss ya. Jadi kalau kelas 7 itu mereka kayak masih baru untuk mengkhususkan IPA terutama karena kan mungkin kalau di SD belum terlalu banyak yang mereka dapatkan seperti itu. Saya sih ingin nanti mengkhususkan di kegiatan pembelajarannya dia ya. Jadi mereka itu bisa nggak mengolah informasi dengan baik. Jadi dengan beberapa sumber informasi yang akan saya sediakan nanti bersama kelompoknya ya pastinya akan bisa mengolah informasi terkait LKPD yang akan mereka kerjakan nanti. Berarti area yang ingin dikembangkan itu adalah kemampuannya. Iya, kemampuannya mereka mengolah informasi. Iya. Berarti ada kaitannya juga dengan berpikir kritis ya. Iya. Oke, baik. Kalau sebelumnya nanti kegiatan pembelajaran ini mau diterapkan di kelas apa Miss Dewi? Untuk nanti saya akan terapkan di kelas 71 Miss. Oke, di kelas 71 ya. Baik. Itu tadi terkait area pengembangan yang ingin Miss Dewi capai. Ya. Lalu untuk mencapai itu strategi-strategi yang akan Miss Dewi gunakan nantinya gimana? Untuk strateginya karena saya ingin mencoba ya Miss ya. Saya ingin mencoba menerapkan diferensiasi di kelas 7 karena memang belum pernah ya di sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi karena memang pas juga materinya dan bisa didiferensiasikan, saya ingin mencoba menggunakan diferensiasi konten dan juga proses gitu. Ada dua diferensiasi ya, yang nanti akan diimplementasikan. Ya, nah, boleh diceritakan Miss Dewi nanti rencananya untuk diferensiasi konten itu bagaimana Miss Dewi nanti? Jadi kalau ya untuk kontennya, saya itu mempersiapkan bahan ajar ya untuk mereka sama video pembelajarannya juga. Jadi di sana ada diferensiasi konten antar kelompok jadi berbeda, jadi menurut kemampuannya mereka juga. Kemudian untuk yang di proses pembelajarannya, jadi masing-masing kelompok itu nanti yang memang visual dan audi, mereka bisa menonton video dan mendengarkan penjelasan dari video tersebut. Kemudian yang kinestetik, saya berikan mereka untuk bahan ajarnya, jadi mencari informasi sendiri. Kemudian bisa mencoba juga dari bahan ajar yang sudah mereka dapatkan nanti seperti itu sih. Berarti untuk yang di konten berarti Miss Dewi sudah siapkan variasi sumber belajar ya. Iya, sumber belajar. Oke, berarti sebelumnya Miss Dewi sudah mempunyai catatan ya terkait kemampuan atau minat siswanya ya. Iya. Jadi kan karena di pertemuan sebelumnya saya sudah mengetahui juga seperti apa kemampuan anak-anak yang di kelas 71 ya Miss. Jadi sekarang saya bisa lihat ya dan juga ingin terapkan seperti itu
bagaimana diferensiasi di sana, khususnya diferensiasi konten. Berarti nanti untuk di prosesnya juga kelompoknya dibagi berdasarkan itu ya? Iya, iya. Lalu misalnya selain menerapkan nanti rencananya pembelajaran berdiferensiasi ya, media yang misalnya digunakan nanti dalam pembelajaran apa saja? Ada media khusus nggak? Yang khusus yang memang saya siapkan sih itu ada LKPD-nya ya, jadi ada LKPD-nya, nanti mereka kan dapat LKPD masing-masing kelompok. Kemudian juga ada video pembelajaran dan juga bahan ajarnya. Dan itu yang saya persiapkan khusus kalau misalkan mereka ingin mencoba tentang materinya nanti, mungkin nanti bisa menggunakan lingkungan belajar yang di kelas gitu. Jadi kalau misalkan ya kayak pengen mencoba gaya itu seperti apa gitu, menarik atau mendorong sesuatu, mungkin nanti mereka bisa coba sendiri di kelas. Oke, baik, berarti medianya itu berupa LKPD. Iya, ada LKPD. Berarti nanti LKPD itu dikerjakan secara kelompok. Untuk LKPD-nya sendiri antara kelompok satu dengan yang kelompok yang lain apakah sama misalnya rencananya? Rencananya sih LKPD-nya masih sama ya, cuma nanti untuk mereka mendapatkan informasi dan prosesnya mereka ngerjainnya yang mungkin berbeda seperti itu. Oke, jadi menggunakan diferensiasi proses tadi ya. Betul. Baik, oke, tadi terkait rancangan pembelajaran sudah ya, medianya juga. Selain itu, nah nanti di kelas rencananya apakah misalnya ada mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa? Kalau itu sih saya ingin mencoba juga ya. Jadi karena kebetulan ini karena saya juga sedang mengikuti PPG, kemudian saya juga baru belajar tentang hal itu ya, dan saya ingin menerapkannya di kelas 7. Jadi saya mengembangkan itu. Jadi pertama itu kan pastinya saya harus tahu dulu ya perasaan siswa itu seperti apa gitu. Jadi saya ingin menerapkan itu nanti di kelas 7. Jadi menanyakan ke mereka bagaimana perasaannya, kemudian juga nanti bagaimana mereka bekerja sama tim ya. Jadi mengerjakan LKPD itu bisa nggak gitu. Seperti itu aja sih Miss. Berarti di awal itu sudah menanyakan perasaan ya. Jadi mungkin itu termasuk salah satu penerapan KSE ya. Kesiapan emosi adik ya, maka dia sudah siap belajar atau bagaimana? Iya. Oke, bagus sekali sih ini rencananya Miss Dewi ya. Selain itu ada strategi-strategi yang lainnya nggak yang Miss Dewi kembangkan lagi? Kemudian ini juga sih. Jadi kan sebelumnya tuh karena ini jam siang ya Miss ya, jadi pasti mereka itu fokusnya sudah mulai beda ya, jadi sudah berkurang, tidak seperti pagi hari yang mereka baru sampai sekolah masih on fire gitu ya. Kalau misalkan sekarang nih jam-jam ngantuk nih, terus dapat IPA lagi Miss. Nah notabene biasanya anak-anak itu kayak susah Miss seperti itu ya. Jadi saya pengen nerapin ini ya, games. Jadi SDK-nya nanti maunya berupa games Miss. Ada SDK. Iya, ada SDK-nya juga. Jadi biar mereka tambah semangat juga untuk belajar. Oke, bagus sekali ya. Oke, selain itu ada gamesnya, juga ada SDK, ada hal lain lagi misalnya nanti kapan itu kelas? Mungkin itu aja sih yang mau saya terapin ya. Mungkin nanti langsung accidental kelas ini juga saya kurang tahu ya. Jadi di luar dari persiapan ini kan biasanya kayak itu yang sudah direncanakan itu sih Miss. Sama yang di akhir nanti akan ada kayak presentasi kelompok gitu juga sih. Untuk penilaian gimana Miss Dewi? Rencananya? Kalau perencanaan penilaian sih itu pastinya LKPD-nya ya, LKPD mereka. Terus ada juga untuk presentasinya. Jadi dari sana kan sudah ada langsung evaluasi ya di LKPD-nya itu, udah ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang materinya nanti seperti apa. Lalu untuk siswanya sendiri juga apakah dapat menulis dari presentasi untuk sikap misalnya? Oh iya, tentu saja. Jadi itu memang langsung biasanya langsung di kelas ya. Jadi sudah pasti walaupun saya fokusnya kayak ke pengetahuan gitu ya kelihatannya, tapi kalau sikap memang harus biasanya buat kayak seperti catatan. Iya, jadi catatan observasi ya selama mereka nanti di kelas seperti apa. Oke, baik. Jadi itu sudah semua ya terjawab ya pertanyaan saya. Nanti terkait tujuannya juga sudah, area pengembangan yang ingin Miss Dewi capai juga sudah, dan juga
strategi-strategi nanti yang akan rencananya Miss Dewi siapkan ya. Oke, terima kasih Miss Dewi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di pra observasi ini. Nanti berarti kita langsung kelas ya. Jadi semoga nanti apa yang Miss Dewi rancang ini bisa berjalan dengan baik ya di kelas. Semoga ya. sesuai rencana. Oke ya, semangat ya. Kapan rencananya Miss Dewi kita akan ke kelasnya? Nanti kita di jam 8.9. Oke, berarti hari ini ya? Iya, hari ini. Hari ini di jam 8.9. Jadi kurang lebih itu jam 12.30 ya bisa. Sekitar jam 12 Ya. Oke, baiklah Miss Dewi. Semangat ya untuk nanti Miss Dewi ya. Terima kasih, Miss. Berdiri. Barisalam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Oke. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, Miss absen dulu ya. Kenza sakit. Putu Agus Andika Widiarta. Oh, bukan. Putu Agus Arta. Sama Nando. Ada lagi? Oke anak-anak, jadi ada 3 orang yang tidak hadir ya hari ini karena sakit katanya. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Udah siap belajar belum? Benar. Atau ada yang masih di luar mungkin temannya? Coba lihat dulu di sekitar kalian. Udah lengkap belum? Sudah, oke. Karena sudah lengkap, kita cek dulu kelasnya udah bersih atau belum. Kalau belum, kalau ada sampah mungkin nanti dipungut dulu. Ya, tasnya ditaruh yang baik, buku-bukunya dikeluarkan. Kemudian lihat juga mejanya sudah lurus atau belum, ya. Oke, kalau sudah rapi, sudah lengkap, kita akan siap untuk belajar. Dah. Oke, nanti digeser-geser dulu. Bisa dilihat sudah cukup bersih ya kelasnya. Oke anak-anak, untuk hari ini Miss Dewi akan melanjutkan materi yang baru ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, mungkin Keisha. Silakan Keisha. Berdiri. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Keisha. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Sebelum Miss mulai untuk materi yang selanjutnya, Miss Dewi mau tanya dulu, minggu lalu kira-kira kita belajar tentang apa ya? Masih ingat gak kalian? Kecepatan, perpindahan, ada kecepatan, jarak, waktu, kelajuan. Oke. Posisi juga ya. Sama lagi satu kayaknya belum. Perpindahan. Nah, itu dia. Itu yang sudah kita pelajari sebagai dasar ya. Jadi sebelum kita mempelajari tentang gaya, nanti yang materi sebelumnya itu pastinya ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke. Kalau kalian mau lihat di buku kalian itu ada juga materinya. Coba kita lihat dulu di platinumnya. Gaya ada 135 ya. Di halaman 135. Miss Dewi mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang emoticon yang mana perasaan kalian nih? Ada nggak yang ini? Takut? Nggak ada ya? Fine-fine aja semua ya? Sedih mungkin, galau? Aman. Semuanya ini ya? Bener ya? Oke. Jadi Miss Dewi mau ajak kalian untuk
bersenang-senang dulu nih, supaya kita lebih semangat untuk belajarnya ya. Jadi biar semuanya kayak gini ekspresinya. Soalnya tadi kayak agak apa ya namanya, terpaksa gitu. Ini nih, tapi tidak sesuai gitu ya. Semuanya silakan berdiri dulu. Kita mau pemanasan dulu ya, keliling lapangan. Enggak. Kita mau ice break dulu. Jadi ice breaknya itu cukup sederhana. Silakan berdiri semuanya. Coba cari pasangan. Ada nggak yang tidak dapat pasangan ya? Oke anak-anak, kita bakal main games namanya up and down. Udah pernah dengar belum gamesnya? Belum? Oke, sekarang kita bakal main itu ya. Tapi Miss Dewi mau kasih petunjuk dulu cara mainnya kayak gimana. Oke, kita langsung aja Miss Dewi yang contohin sama Veda ya. Jadi pertama susun dulu kayak gini, selang-seling. Nah, tangannya disusun selang-seling kayak gini, coba semuanya. Jadi ada tangannya Miss Dewi, Veda, Miss Dewi, Veda gitu. Udah belum? Oke. Ketika udah sama Michael, silakan disusun dulu tangannya. Oke. Ketika Miss Dewi bilang down, tangan yang paling atas itu ke bawah. Berarti tangannya siapa nih paling atas? Veda, silakan dibawa ke bawah. Nah, sudah. Kalau down kayak gitu. Terus kalau misalkan Miss Dewi bilang up, nah, tangan yang paling bawah ke atas, tapi harus menghindar, jangan sampai kena tangan yang ini. Misalnya kayak gini. Kan gini, up. Jangan sampai kena tangannya yang kedua. Paham? Ulang. Down. Down. Down, tangan yang paling atas ke sini. Sudah. Kalau up, kamu harus menghindar. Jangan sampai kena. Kalau kena, kalah artinya. Coba ya, Miss Dewi ya. Down. Down. Up. Ada yang kena? Yogi, Abu yang kena. Gak ada yang kena. Yang kena tadi siapa? Oke, Abu aja. Mau lagi nggak? Lagi sekali. Oke, karena tadi kayak masih ragu-ragu, aduh gitu. Oke, lagi sekali ya. Yuk. Ada yang kena kah? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelas 71 dulu. Nah, itu dia games kita. Jadi supaya kalian lebih lebih happy, lebih senang. Oke, apa sih yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Nah, ini dia ya tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Jadi kita akan mengaplikasikan itu maksudnya menggunakan ya. Menggunakan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biar kalian itu tidak bingung, ngapain sih kita harus belajar gaya Miss? Nah, jadi ini dia hari ini ya. Jadi biar kalian tahu untuk apa kita belajar gaya itu. Ternyata itu sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Jadi untuk itu Miss Dewi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan melakukan diskusi ya untuk mengenal lebih jauh lagi aplikasi tentang gaya. Berarti ada 5 ya. Ini 1, ini yang 5, 2, ini 1, kamu berarti ke sini. Oke anak-anak, sudah semua dapat LK? Oke, silakan diperhatikan dulu. Jadi yang pertama yang harus kalian buat itu adalah identitasnya. Boleh nama panggilan, diisi nomor absen dan kelas ya. Silakan diisi dulu perwakilan kelompoknya yang menulis. Sudah semua identitasnya?
Oke, silahkan diperhatikan yang bagian A, aktivitas pemantik. Sudah. Nah, untuk di aktivitas pemantik itu, nanti kalian itu wajib menjawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang dijawab, itu nanti kalau misalkan kalian mau tulis jawabannya, itu bisa ditulis di bagian bawah, di bagian paling bawah, atau bisa di balik ini. Paham? Untuk sumber informasinya, jadi untuk kelompoknya Yuga dan kelompoknya Rama, nanti Miss Dewi akan berikan bahan ajar. Ya, jadi nanti kalian baca dulu informasinya dari sana, baru bisa menjawab LKPD-nya. Sedangkan kelompoknya Aruna, kelompoknya Anjani dan Dewayu, nanti Miss Dewi akan berikan video pembelajaran. Ya, jadi nanti kelompoknya Aruna, Anjani dan Dewayu itu maksimal boleh membawa HP 2. Ya, 2 HP yang digunakan. Maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kalau 1 juga bisa. Ya, silakan untuk kelompoknya yang tadi Miss Dewi sebutkan, silakan diambil dulu HP-nya. Maksimal 2. Untuk yang kelompok bahan ajarnya ini. Ini atau kalau nggak cukup bisa dibaliknya. Ya. Kan ini ada beberapa pertanyaan kan? Ya. Yang ini langsung garisin. Yang ini digarisi, ini kan menjodohkan. Loh, ini kan bisa di sini dijawab. Ini udah Miss kasih jarak, ya. Yuk. Dibaca dulu ininya, materinya boleh tentang gaya-gaya itu apa gitu. Ditonton dulu videonya. Ya, dah semuanya. Ya harus beda-beda. Enggak sama kok LK-nya. Tunggu. Kenapa? Ya, dipasangkan aja sama ininya, gambarnya, ya. Maksudnya? Langsung di sini aja, di bawahnya. Iya, ya. Terus untuk yang pemantiknya, kalau nggak cukup bisa di paling bawah atau di baliknya. Oke? Nanti harus bisa ya, Miss tanyain apa itu gaya otot. Gaya otot apa? Iya, jadi pakai tenaga otot ya. Kalau gaya pegas? Kayak elastisnya dia. Kayak busur panah gitu ya. Terus pir, tahu pir gak? Hitung dayanya juga. Kalau dayanya kecil mungkin kita masih bisa tahan ya. Kayak palingan kayak gitu aja sedikit. Miss juga pernah, karena kan waktu charger HP itu loh, ternyata dia ada dayanya yang nyampe ke HP-nya Miss, jadi kayak kesetrum gitu. Tapi kan dayanya kecil, nggak menyebabkan sampai konsleting. Kalau dayanya besar, ya bisa kita hangus ya. Oke. Nanti harus bisa jawab kalau Miss tanya depan. Gini di sini aja juga. Dah boleh dah. Iya, ini tarik garis. Kalau ini dijawab. Anaknya merupakan contoh gaya sentuh dan tak sentuh di antara ini gambarnya. Yuk. Gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Gaya yang sentuh tuh yang apa aja, gaya yang tak sentuh apa aja. Kan banyak ada. Saya gaya sentuh itu gaya otot,
Terus tuh gaya tekan, gaya pegas tuh kan harus disentuh dia. Oh, Kalau dia tak sentuh itu nggak harus disentuh. Ya, kayak gitu betul. Ya. Ya, kayak misalkan benda jatuh, itu kan karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, itu merupakan gaya tak sentuh. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Yuk. Yang sudah silakan dikumpulkan, HP-nya dikumpulkan kembali. Empat tanda tanya. Oke anak-anak, karena semuanya sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi ya, presentasi per kelompok. Jadi supaya kita tahu bagaimana jawaban dari kelompok yang lainnya. Oke, kita akan lakukan presentasi dari kelompok 1 dulu, yaitu kelompoknya Rama. Silakan bersiap. Yang lainnya didengarkan ya. Selamat siang teman-teman semua. Siang, luar biasa. Pada kesempatan hari ini saya dan kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah diberikan oleh Miss Dewi. Kemudian nanti menekankan macam-macam gaya berikutnya. Yang pertama itu ada anak-anak yang sedang melakukan rekaman. Jika masuk dalam gaya gimana ini? Itu saja dari kelompok kami. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. LK-nya silakan dikumpulkan lagi. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah selesai mengerjakan LKPD dan juga sudah presentasi kelompok juga. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Yuga ya. perkenalkan nama saya Yuga. Hari ini saya akan menyimpulkan apa yang kita telah pelajari. Kita telah pelajari tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan akibat gaya terhadap benda. Oke, terima kasih Yuga. Tepuk tangan dulu untuk Yuga. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang konsep gaya, kemudian juga ada jenis-jenis gaya dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana? Apa sudah paham tentang materinya? Paham ya. Nanti kalau misalkan kalian ingin tahu lagi lebih banyak tentang materinya, silakan nanti bisa bertanya di kesempatan berikutnya ya. Jadi di minggu depan, di pertemuan minggu depan. Jadi untuk saat ini karena sudah habis waktunya, kita akan tutup dulu. Tapi minggu depan kita akan lanjutkan lagi materinya tentang resultan gaya. Oke? Untuk saat ini kita tutup dulu ya dengan doa. Karena tadi sudah diawali dengan doa. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, silakan. Beri salam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Dilu Putri Mira Swatari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Widyanuka. Nah, kali ini saya ditemani oleh Miss Dewi selaku guru yang telah diobservasi, dan juga saya ditemani oleh Ibu Yeni selaku pengajar taktik pada program pendidikan guru penggerak.
Baik, Miss Dewi dan Ibu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi kali ini saya di sini akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi bersama Miss Dewi. Ya, jadi di kegiatan percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan Miss Dewi beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang telah Miss Dewi lakukan pada kegiatan observasi seperti itu ya. Bisa kita mulai Miss Dewi? Bisa. Oke, nggak tegang kan ya? Oke, baik nih. Yang pertama saya mau tanya perasaannya Miss Dewi ini. Gimana perasaannya Miss Dewi selama kegiatan observasi kelas berlangsung yang waktu itu? Oke, kalau yang sebelumnya ya Miss ya, jadi perasaan saya sudah cukup baik, sudah cukup puas juga dengan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi segala tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Oke, jadi merasa puas ya, Miss Dewi ya. Lalu gimana perasaan Miss Dewi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditemani oleh supervisor? Oke, karena supervisornya teman sejawat sendiri ya, jadi agak canggung juga selama proses pembelajaran, tapi saya tetap fokus ngajar gitu ya. Anggap Miss Mira itu juga bagian dari siswa di sana gitu. Ya walaupun gugup sedikit Miss. Iya, tapi saya lihat waktu ini lancar sih ya. Oke, malah kayak dianggap saya nggak ada gitu ya. Oke, baik Miss Dewi, bisa diceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang sudah Miss Dewi lakukan di kelas itu bagaimana? Dan apakah area pengembangan yang Miss Dewi rencanakan sudah tercapai dan mungkin tahapan-tahapannya juga? Oke. Baik, jadi ketika di observasi Miss Mira ya Miss, jadi sebelumnya itu saya mau ceritakan dulu. Jadi kelas 7 yang saya ambil, kemudian di kelas 7 itu yang saya ambil materinya tentang gaya. Nah terus karena di siang hari ya Miss ya, jadi saya inginkan anak-anak nggak jenuh, kemudian juga tidak ngantuk selama proses pembelajaran. Jadi yang saya waktu ini kembangin ya waktu observasi itu pertama proses pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Kemudian juga ingin mengembangkan semangat belajar anak-anak juga, jadi dengan menerapkan KSE gitu. Jadi karena saya waktu ini sempat PPG juga dapat itu, kemudian saya ingin terapkan juga apakah di kelas ini berhasil atau tidak, seperti itu. Nah setelah saya terapkan, jadi yang pertama itu ya biasa mulai pembelajaran dengan membuka pembelajaran, kemudian saya lakukan ice breaking, Miss. Jadi mungkin Miss Mira juga sudah lihat ya, Miss. Jadi itu ya? Iya yang games gitu. Jadi biar mereka lebih semangat dan fokus juga belajarnya gitu. Setelah itu baru saya fokuskan kembali mereka. Jadi untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Jadi sudah saya lihat ekspresi mereka juga antusias ya Miss. Jadi oke, jadi sudah siap untuk belajar hari ini. Saya tanya ke anak-anak. Oke, mereka juga antusias kita belajar apa hari ini, seperti itu. Kemudian saya bagi mereka jadi kelompok kecil, Bu. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi ada yang kinestetis, kemudian yang audi, sama yang visual. Kemudian juga saya berikan LKPD-nya. Jadi di LK-nya itu juga sumber belajar mereka saya buat yang beragam ya, Bu. Jadi supaya sesuai dengan gaya belajar mereka juga, seperti itu. Nah kemudian ada yang mungkin dari dari video pembelajaran, buku, kemudian juga langsung dari bahan ajarnya, kemudian dari lagu, seperti itu ya. Nah kemudian mereka berkelompok, jadi menemukan solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian saya lihat juga mereka kondusif sih Bu selama proses pembelajaran itu. Kemudian kalau memang mereka ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, begitu mereka bisa bertanya ke saya. Kemudian di sana juga saya melihat bahwa semuanya ikut berdiskusi, semua ikut terlibat gitu. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja yang mengerjakan LK, sisanya bermain, enggak. Ya. Terus setelah itu saya lakukan presentasi, ya, tapi saat itu mungkin ada kendala juga ya, jadi langsung saya ucapkan di sini ya, Bismillah ya. Jadi
waktu itu ada beberapa kelompok aja yang bisa saya presentasikan gitu Bu. Nah jadi karena udah waktunya juga sudah habis seperti itu, udah detik-detik mau selesai, jadi langsung saya skip untuk beberapa kelompoknya seperti itu sih yang ini. Oke, baik itu tadi ya proses pelaksanaan pembelajaran yang telah Miss Dewi laksanakan di kelas, dan juga tadi Miss Dewi sudah menyampaikan salah satu hambatan yang terjadi di kelas itu. Kira-kira kalau menurut Miss Dewi apa sih penyebab dari hambatannya itu? Oke. Setelah saya pikirkan ya Bu ya, jadi untuk hambatannya itu kemungkinan juga saya terlalu banyak waktunya di kegiatan inti tadi. Seperti itu. Jadi terlalu banyak saya berikan waktu mereka untuk berdiskusi, jadi belum sempat rasanya semua kelompok ikut terlibat dalam presentasi. Gitu. Itu sih hambatannya. Oke, jadi hambatannya mungkin karena tadi waktu di kegiatan inti lebih banyak ya, ketika mereka berdiskusi mungkin Miss Dewi kurang membatasi waktunya. Jadi karena keasikan diskusi, jadi anak-anak juga nggak berasa waktunya. Gitu. Nah terus kira-kira solusi untuk mengatasi hambatan itu apa Miss Dewi? Maunya nih di semester berikutnya ya Bu ya. Jadi saya pengen merancang juga kegiatan, jadi benar-benar waktunya itu saya efektifkan juga 2JP itu, jadi biar tidak seperti yang sebelumnya ya, jadi biar nggak kekurangan waktu, jadi semuanya bisa presentasi dan melakukan evaluasi pembelajaran juga seperti itu. Jadi kita memang harus rencanakannya dengan lebih baik lagi. Nah, kapan nih kira-kira akan Miss Dewi implementasikan ini solusi yang Miss Dewi sampaikan tadi? Oke, jadi karena sekarang kan kita sudah di akhir-akhir pembelajaran ya. Jadi sekarang saya masih persiapan untuk PAS anak-anak. Jadi maunya untuk implementasi ini saya akan lakukan di semester genap, di semester berikutnya seperti ini. Pastinya dengan materi yang berbeda juga. Saya harus lihat juga materinya, jadi supaya tidak terlalu luas dan tidak terlalu banyak nanti waktunya seperti itu, biar lebih efektif gitu ya. Oke, baik Miss Dewi. Jadi itu tadi ya beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Miss Dewi, dan Miss Dewi juga sudah jawab. Jadi selama saya mengamati Miss Dewi juga waktu ini pada saat observasi di kelas, saya lihat juga apa yang Miss Dewi sampaikan di pra observasi ya, rencana kegiatan yang akan dilakukan itu saya lihat juga sudah tercapai ya, dimulai dari tujuan. Miss Dewi bilang waktu ini tujuan dari pembelajaran itu mengenal konsep gaya, mengenal konsep gaya dan macam-macam gaya beserta penerapannya. Terus juga area pengembangan yang ingin Miss Dewi kembangkan itu juga saya lihat sudah bisa dikatakan tercapai ya, karena saya lihat juga anak-anak sudah mampu mengolah informasi ya berdasarkan sumber atau referensi yang Miss Dewi berikan. Itu terlihat pada saat anak-anak melaksanakan presentasi ya, jadi mereka bisa presentasi dengan baik. Dan terus juga strategi pembelajaran berdiferensiasi juga saya lihat sudah Dewi laksanakan dengan baik. Itu ada diferensiasi proses dan konten ya, seperti itu. LKPD juga sudah bervariasi ya berdasarkan minat dan gaya belajar anak-anak, dan juga Miss Dewi sudah mengembangkan kompetensi sosial emosional ya, menyiapkan peserta didik di awal dan juga memberikan ice breaking ya, yang apa sih namanya waktu itu? Yang games up and down. Up and down ya. Itu seru ya, gitu. Saya juga ingin main waktu itu ya, tapi masih mengamati ya. Oke, terima kasih ya Miss Dewi ya. Sudah berbagi tentang pengalamannya hari ini ya. Saya ucapkan tetap semangat ya sama Miss Dewi untuk kedepannya. Semoga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Miss Dewi rencanakan ya, seperti yang tadi Miss Dewi bilang nanti diimplementasikan di semester depan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, ya, terima kasih juga atas penguatannya juga. Jadi kan karena sudah diberikan penguatan, kita jadi lebih tahu ya yang bagian mana yang memang harus kita perbaiki seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Baik, demikianlah tadi kegiatan pasca observasi yang saya laksanakan bersama dengan Miss Dewi dan juga ditemani oleh Bu Eni selaku pengajar praktik. Terima kasih.